Selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Pagi hari ini mari kita datang kepada Tuhan. Mari kita naikkan syukur kita naikkan puji-pujian kita kepada Tuhan Yesus. Kami sungguh bersyukur Bapa, memiliki Allah yang baik, yang memberikan kasih luar biasa buat setiap kami. Haleluya. Terima kasih Yesus. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau
pujian, segala hormat, kemuliaan hanya bagimu, Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Segala pujian, segala pengagungan kami hanya bagimu, Yesus. Terima kasih. Terima kasih Tuhan buat kasih yang luar biasa. Kami boleh rasakan sampai hari ini. Buat pengorbananmu, buat berkat anugerahmu Tuhan. Yang kami boleh rasakan sampai hari ini. Engkau Allah yang sungguh baik, Allah yang dahsyat, Allah yang hebat buat setiap kami Tuhan. Kami bersyukur, terima kasih Tuhan. Bapak, kami mau memuji memuliakan nama-Mu, kami mau mengagungkan nama-Mu Tuhan. Kami siap memuji memuliakan nama-Mu. Kami berkati ibadah kami dari awal sampai akhirnya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Sungguh bersyukur buat pagi hari ini. Kita boleh merasakan kasih Tuhan. Mari kita sama-sama menaikkan pujian buat Tuhan. Karena Dia Allah yang besar, Allah yang dahsyat dalam kehidupan kita. Amin. Haleluya. Dari Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Dari Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Tuhan. Haleluya. Kemuliaan yang bagi nama Tuhan. Karena Dia Allah yang besar, Allah yang sungguh luar biasa.
Terpujilah nama Tuhan. Kisah kawala merangkai jagat raya, pencipta alam semesta, pemilik kehidupan dan sanggup menyelamatkan. Dialah jalan kebenaran. Kami rindukan kuasa lawatanmu, kebangkitan pasti terjadi. Datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Praise our God. Sungguhnya Engkau Tuhan Allah yang terbesar. Yesus Kristus Tuhan, Engkau pemilik kehidupan kami. Pemilik kehidupan dan sanggup menyelamatkan. Dialah jalan kebenaran. Kami rindukan kuasa lawatanmu, kebangkitan pasti terjadi. Datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Praise our God. Kita semua percaya bahwa Tuhan Yesus yang pemilik kehidupan kita masing-masing, Bapak Ibu, yang berikan kemenangan demi kemenangan dalam kehidupan kita. Haleluya. Kami merindukan Engkau Tuhan yang melawas setiap kami para jemaat-Mu. Haleluya. Kami rindukan kuasa lawatanmu, kebangkitan pasti terjadi. Datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Praise our God. Haleluya, terima kasih Tuhan. Haleluya, hanya Engkau saja Tuhan Allah yang besar dalam kehidupan kami. Engkau satu-satunya yang kami andalkan Tuhan. Engkau satu-satunya yang kami percaya. Haleluya. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya akan berharap padamu. Satu-satu
perhatian, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Oh, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Hanya Engkau Yesus, satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Terima kasih Tuhan, pagi ini Engkau segarkan kami lagi dengan hadirat-Mu. Kami boleh memuji nama-Mu, kami boleh mengikrarkan suara hati kami. Kami punya prinsip hidup yang luar biasa. Sekalipun dalam kehidupan kami harus menemui salib yang harus kami pikul, tapi kami percaya Engkau kekuatan kami. Engkau yang berikan kami kemenangan, Engkau yang empunya kehidupan kami. Bahkan semua yang terjadi dalam kami, tidak ada sesuatu yang kebetulan. Semua seizin Tuhan, semua ada dalam kendali Tuhan. Semua untuk kebaikan kami, karena Engkau Tuhan yang mengasihi kami. Sekarang Tuhan, di tengah-tengah ibadah kami ini biarlah Engkau terus mengurapi kami. Kalau separuh dari ibadah ini kami yang berbicara kepadamu, maka paruh yang kedua ini kami percayakan Engkau yang berbicara kepada kami. Urapi hamba-Mu, urapan yang sama Tuhan berikan kepada kami, supaya kami mengerti firman-Mu, bahkan kami dapat kekuatan lagi dari pemberitaan ini, dan kami dapat melanjutkan kehidupan kami penuh dengan sukacita dan damai sejahtera, karena Engkau Tuhan yang menyediakan kemenangan bagi kami. Terima kasih Bapa, kami sambut kebenaran firman-Mu dengan ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Ada tepuk tangan dulu yang meriah, saudara. Iya, puji Tuhan. Silakan duduk, sidang jemaat Tuhan. Shalom. Selamat pagi saudara, kita ketemu lagi dalam kasih karunia Tuhan. Hari ini kita menyanyi nyanyian-nyanyian yang cukup menguatkan kita ya. Bagaimana Tuhan memimpin saya, memimpin saudara dalam menaungi hidup ini. Dan kita percaya bahwa apapun yang menimpa kehidupan kita tidak pernah Tuhan biarkan kita. Ya, saya tetap meyakininya apapun yang terjadi dalam kita, Tuhan ada buat kita. Ya, sebab itu kita akan melihat kembali Bapak Ibu Saudara cerita tentang Daud. Tapi hari ini kita melihat
ya bagaimana prinsip Daud menghadapi sebuah perjuangan. Ya, waktu lalu terakhir saya jumpa dengan Anda, khotbah yang lalu kita bicara tentang Daud yang diangkat tinggi oleh Tuhan. Ya, 2 Samuel 23 berkata, ya perkataan atau tutur kata Daud bin Isai, orang yang diangkat tinggi, orang yang diurapi oleh Tuhan, lalu dia menjadi pemazmur yang disenangi di antara Israel. Kita melihat bagaimana mujizat Tuhan terjadi dalam Daud. Daud adalah seorang yang tidak mungkin menjadi raja, tapi dia akhirnya juga menjadi raja, saudara ya. Kalau kita lihat sejarahnya Daud, saya bisa berkata kepada saudara, tidak ada satu hal yang terjadi dalam hidup Daud tanpa keajaiban Tuhan ya. Siapakah Daud? Daud adalah bin Isai. Ya, waktu itu kita belajar dengan baik. Daud itu ayahnya namanya Isai. Isai itu anaknya Obed. Obed itu anaknya Boas. Ya, jadi Boas punya istri namanya Rut. Rut melahirkan seorang anak laki-laki namanya Obed. Saudara masih ingat cerita itu ya. Waktu Rut melahirkan seorang anak laki-laki, maka ayahnya tidak mampu memberikan nama kepada anaknya Rut. Rut juga tidak mampu memberikan nama kepada anak yang dilahirkannya. Lalu juga dikatakan di sana bahwa Naomi juga, dia tidak punya hak untuk memberikan nama kepada bayi yang lahir itu. Saya bisa bayangkan saudara ya. Jadi di antara orang Bethlehem itu ada satu kali ada bayi lahir, di mana ayahnya tidak bisa memberikan nama. Ibunya juga seorang Moab yang tidak diterima di kalangan Israel. Bapaknya yakin bahwa istrinya ini juga orang Moab. Dikasih nama apa? Lalu bekas nenek apa nenek saya tidak tahu ya. Rut itu ya. Karena apa? Ini Naomi punya menantu namanya Rut. Tapi suaminya Rut namanya Kilion sudah meninggal. Nah sekarang ini yang menikah dengan Rut adalah Boas, family atau keluarga dari Elimelek suaminya. Jadi saya tidak ngerti itu neneknya apa bukan, apa gimana ya Bu Kris ya, kok ruwet juga ya. Sampai keluarga ini menerima bayi itu tidak dapat memberikan nama. Ya, tapi kalau saudara baca dalam kitab Rut pasal yang keempat ayat 17, coba kita lihat sebentar. Rut pasal 4 ayat 17. Siapakah yang kasih nama anaknya Rut ini saudara? Karena dia adalah orang Moab. Ya, tidak diterima di antara Israel, tidak boleh menjadi umat Tuhan, tidak boleh hidup berbahagia di tengah-tengah umat Israel. Coba kita lihat Rut pasal 4 ayat 17. Silakan. Rut pasal 4 ayat 17. Ya. Dan tetangga-tetangga perempuan memberi nama kepada anak itu, katanya, pada Naomi telah lahir seorang anak laki-laki. Ya. Lalu mereka menyebutkan namanya Obed. Oke. Dialah ayah Isai. Dialah ayah Daud. Isai dan dialah ayah Daud. Coba perhatikan. Ulangi kata itu yang lebih pelan, lebih jelas. Perhatikan. Dan tetangga-tetangga perempuan. Dan tetangga-tetangga perempuan. Perhatikan itu kata ya. Dan tetangga-tetangga perempuan. Jadi pada waktu itu Naomi itu lagi terima cucu ya yang dilahirkan oleh bekas menantunya namanya Rut. Dan waktu anak itu lahir, saudara, saya tadi katakan ayahnya tidak bisa kasih nama karena ibunya adalah orang Moab. Ya, Naomi juga tidak bisa kasih nama kepada anak itu karena haknya bukan dia. Lalu ibunya tidak kasih, bapaknya tidak kasih, omanya tidak kasih. Kata firman Tuhan bagaimana Pak? Tetangga apa? Dan tetangga-tetangga perempuan. Tetangga-tetangga perempuan Memberi nama kepada anak itu, ya, katanya. Memberi nama kepada anak itu, katanya. Pada Naomi telah lahir seorang anak laki-laki. Ya. Lalu mereka menyebutkan namanya Lalu Obed. mereka menyebutkan nama Obed. Terus? Dialah ayah Isai. Obed ini adalah ayahnya Isai. Ayah Daud. Dan Isai ini adalah ayahnya Daud. Saya waktu baca ayat ini saudara, betapa ini nasib orang yang tidak bisa dibayangkan saudara ya. Sampai kasih nama itu loh tidak bisa ya. Yang memberi nama adalah tetangga-tetangganya. Saya tidak pernah yakin di Batu ada orang yang melahirkan yang kasih nama tetangga-tetangganya. Halo? Halo?
Ada di antara saudara yang punya pengalaman ibu-ibu diundang berokoan gitu ya. Karena bayi yang lahir itu yang kumpul pertama kan masih ibu-ibu. Hari pertama itu mesti ibu-ibu yang lahir. Apalagi di kalangan kita ya di Jawa. Biasanya yang kumpul pertama kalau ada bayi lahir itu ibu-ibu. Selamatannya orang Jawa disebut dengan berokoan. Ya ada orang laki. Itu sederhana sekali selamatan pertama itu ya. Namanya berokoan itu ya enggak perlu ada ikan, enggak perlu ada ayam. Pokoknya ada ndok-godok, kulupan. Halo? Halo betul ya? Beres sudah. Apalagi orang dulu cuma ada nasi, kulupan, lalu ndok-godok gitu ya. Telur direbus ya sudah. Yang kasih wejangan pun bukan orang laki. Itu cuma ibu-ibu yang biasanya kasih wejangan itu ibu yang menolong perempuan itu melahirkan. Kalau di Batu selalu begitu ya. Tapi yang saya lihat begitu mulai acara namanya berokoan itu sang dukun bayi atau orang yang nolong dalam proses persalinan selalu tanya kepada ibunya, siapa namanya? Ya lalu ibunya kasih nama. Misalnya, ya karena anak itu adalah anak yang diharap dengan luar biasa, ya merindukan seorang anak setelah ada satu anak laki-laki, dia inginkan anak perempuan, lalu dia berdoa, mohon anugerah Tuhan, lahirlah seorang anak perempuan, lalu dikasih nama anak itu Grace misalnya. Halo? Ya, atau ada orang memberikan nama anak itu sesuai dengan kejadian. Saya punya teman di Blitar, ya orangnya cantik sekali namanya Minggir. Ya namanya Minggir. Saya kasih tahu loh, Mbak jenenge sama niki sapa? Minggir. Oh, ini Minggir itu orang Jawa. Kalau Bali biasanya Nengah. Ya toh? Orang Bali kan punya nama Nengah. Ya, padahal Nengah itu bahasanya orang Sabu, siapa dari Sabu? Namanya siapa? Itu Nengah. Ya, kalau orang Sabu tanya, siapa namanya? Nengah Naranau. Ya, lah kebetulan ada orang Sabu punya teman orang Bali namanya Nengah. Lah, omanya, mbahnya tanya pada cucu. Ya, cucu ini namanya Ivon, saya jadi ingat. Ivon, Nengah Naranau, Nengah oma. Nengah Maranau. Nengah. Ya. Siapa punya nama dia? Dia punya nama memang Nengah. Mau apa sudah? Nama Nengah. Mengapa saya kasih nama Nengah? Saya ngomong orang Bali Nengah, orang Jawa Minggir. Saya tanya, kenapa Mbak kok namanya Minggir? Waktu ibu saya hamil, tua, harusnya belum waktunya melahirkan. Waktu dia jalan di jalan raya, dia dengar klakson dari truk yang sangat keras. Wah, kaget minggir. Dan pada waktu dia minggir, dia sakit bersalin, lahirlah anaknya. Makanya namanya Minggir. Api, ya. Akeh selamat ya orang kalau minggir itu ya. Lalu anak nomor 2 saya tanya, lo adik siapa namanya? Oh adik saya itu namanya Tekad. Api loh saudara ya, Tekad. Lah kenapa kasih nama Tekad? Kenapa? Pada waktu ibu saya hamil, saya masih kecil, ayah saya nekat kerja ke Surabaya. Ya, dia ditinggalkan di rumah sampai melahirkan dan pada waktu dilahir, dia lihat ekonominya sudah mapan karena tekad bapaknya, makanya anaknya namanya Tekad. Ya. Anak ketiga lahir namanya Ribut. Lah, habis ada tekad kok ribut. Lah kenapa? Nah bagaimana enggak? Suruh pulang ke Blitar enggak mau, dia kerja terus di Surabaya. Saben minggu aja pulang sampai ibunya hamil, bapaknya enggak pernah pulang. Jadi ribut terus setiap malam minggu. Lalu anaknya lahir namanya Ribut. Terakhir baru ada anak laki-laki, jenenge sopo Mbak? Jarno. Api wis ya. Ya. Tahu Jarno? Tante Dik, Om Dik tahu Jarno? Udah tahu ya. Ya, Jarno itu artinya biarkan saja sudah ya, biarkan. Dia berkata, ya, dikasih tahu bojomu meteng, enggak pulang-pulang. Sampai dia ngomong bojomu wis ngelahirne loh. Jawab apa? Ya wis Jarno wis lah. Ya sudah kasih nama Jarno. Jadi Minggir, Tekad, Ribut, Jarno wis saya. Ya, itu nama. Saya katakan kepada saudara bagaimana dengan turunan Daud? Sampai ibunya tidak kasih nama, bapaknya tidak kasih nama, tetangga-tetangganya. Saya sekali lagi berkata, ini bukan
kebetulan. Yang melahirkan ini orang Moab. Ya, kita masih ingat ya, firman Tuhan berkata, Ulangan 23 ayat 3 tidak usah dibaca. Orang Moab tidak boleh masuk dalam jemaat Tuhan. Bahkan sampai keturunan ke-10 pun tidak boleh masuk. Bahkan orang Israel, ada peraturan dalam kitab Ulangan 23 ayat 6, jangan kau buat mereka berbahagia. Ya, jangan kau mengikhtiarkan kebahagiaan mereka, kesejahteraan mereka. Jadi sebenarnya seorang anak yang namanya Obed itu lahir dari sebuah keadaan yang sangat tidak berbahagia. Tapi bagaimana bisa tetangga-tetangganya kasih nama anak itu namanya Obed. Obed artinya hamba Tuhan. Obed. Ya, saya katakan kepada saudara, Tuhan itu kalau punya rencana itu luar biasa. Nah, Obed sebagai seorang hamba Tuhan yang lahir dari sebuah ketidaklayaan, dia punya anak, anaknya Obed dikasih nama Isai. Nama Isai artinya Tuhan itu penyelamatku, atau Tuhan adalah keselamatanku. Dan dari Isai lahirlah seorang namanya Daud. Nama Daud artinya kekasih, atau orang yang dikasihi Tuhan. Nama Daud itu dalam bahasa Arab biasanya disebut dengan Habibi, kekasih, sayangku. Ya, coba kita melihat saudara, bagaimana hidupnya Daud pada waktu dia diangkat menjadi seorang raja. Dari ketidakada kelayaan dalam hidup, screening dia itu tidak mungkin lulus jadi seorang raja, tapi dia bisa menjadi raja. Bagaimana tidak? Kalau Tuhan yang mempercayakan sesuatu kepada seseorang, siapakah yang dapat membatalkannya? Ya, saya waktu lalu berkata, walaupun 1000 tangan merendahkan kita, walaupun tetangga tidak menyetujui Daud menjadi raja, saudara-saudaranya pun tidak memperjuangkannya. Bahkan kakak terbesar namanya Eliab berkata, kenapa engkau datang ke sini? Sepertinya menghalang-halangi perjuangan adiknya. Orang tuanya pun tidak mendukung. Kalau satu maju sendiri namanya Eliab, mulai Abinadab, Syama, dan adik-adiknya, bapaknya yang mengajukan kepada Samuel, sampai giliran Daud, sepertinya Isai pun lupa. Sampai Samuel berkata, apakah anakmu cuma ini Isai? Lalu dia berkata, masih ada satu, tapi dia menggembalakan domba. Tapi dia menggembalakan domba, sepertinya ditutup kemungkinan untuk menjemput dia dalam acara pengurapan itu. Saya tetap berkata saudara, manusia dapat menolaknya. Orang lain bisa tidak menyetujuinya. Tapi kalau Tuhan yang menghendakinya, siapa juga yang dapat membatalkannya. Ya. Tapi kita perhatikan prinsip hidup Daud. Yang pertama, pagi ini saya mau sampaikan Anda, Daud ini menjadi seorang besar karena dia yakin bahwa semua yang ada padanya adalah sebuah kepercayaan yang Tuhan berikan kepadanya. Coba kita baca sama-sama dalam 1 Samuel pasal yang ke-16, kita kembali ayat yang ke-21 dah supaya cepat. 1 Samuel pasal yang ke-16 ayat 21 sampai 22. 1 Samuel 16 ayat 21. Demikianlah Daud sampai kepada Saul dan menjadi pelayannya. Demikianlah Daud sampai kepada Saul dan menjadi pelayannya. Saul sangat mengasihinya dan ia menjadi pembawa senjatanya. Sebab itu Saul menyuruh orang kepada Isai mengatakan, Saul menyuruh orang kepada Isai. Ceritanya setelah Daud ada di medan penggembalaan, di padang gurun padang rumput yang namanya Efrata, di istana ada satu sayembara. Ya, ada orang yang dibutuhkan di istana untuk dapat main musik atau main kecapi dengan baik. Lalu Daud diusulkan oleh rakyat. Saul berkata, carilah seorang yang dapat main kecapi dengan baik.
Lalu setelah itu Daud sampai di sana, Daud diterima oleh Saul menjadi pegawainya. Bahkan pangkat pertama yang diterima oleh Daud adalah sebagai ajudan raja. Alkitab mengatakan sebagai pembawa senjata. Ya, pembawa senjata itu ajudan. Tidak ada satu jabatan yang lebih dekat dengan seorang raja kecuali ajudan raja. Bahkan setelah itu pasal yang sama ayat 22 berkata, Isai dikirim lagi sebuah pesan dari Saul yang berkata, apa katanya? Biarkanlah Daud tetap menjadi pelayanku. Biarkanlah Daud tetap menjadi pelayanku. Sebab aku suka kepadanya. Ya, waktu itu kita sampai di cerita ini. Daud dari seorang gembala. Dia masuk ke istana. Dari seorang angon dia bisa masuk ke keraton. Kenapa? Karena pertolongan Tuhan. Ya, sekalipun waktu itu kita sama-sama menyanyi. Ya, nyanyian orang Jawa berkata, kalau bocah angon mau masuk keraton itu sesuatu yang tidak mungkin. Ya, orang mau masuk keraton itu punya syarat-syarat tertentu. Apalagi kalau keratonnya di Jawa. Ya, keraton di Jawa, baik Pakubuanan, ya di Solo, ya menghadap Sri Sunan Pakubuwono atau menghadap Sultan Jogja, namanya Sri Sultan Hamengkubuwono, atau menghadap kepada siapa yang di Solo satu, Pakualam, ya, atau menghadap kepada Wakil Sultan yang ada di Jogja, ya, itu semuanya harus pakai pakaian yang layak. Saya waktu itu cerita, dan di antara pakaian layak itu sebagai prasyarat mutlak, orang itu mesti pakai pakaian ikat pinggang yang panjang, yang orang Jawa menyebut dengan nama dodot. Ya, jadi kalau tidak pakai dodot itu tidak boleh masuk keraton. Makanya manten-manten yang tidak pakai baju panjang biasanya pakai pakaian namanya dodotan. Ya, saya pernah lihat itu mantennya Ibu Gris pakai pakaian Jawa ya, tapi pakai yang kebaya ya. Pakai dodot itu biasanya sampai di sini atau ikat pinggang atau sabuk dari kain batik ya. Dan paling akhir dari dodot itu ada hiasannya. Jadi kalau orang mau menghadap raja itu hiasannya mesti mengkilap, mesti bersih. Nah, untuk membersihkannya itu tidak ada braso ya. Paling bisa dilakukan dibersihkan dengan uyah asam, saudara. Ya, garam dengan asam untuk menggosok itu. Tapi waktu itu di Jawa juga garam itu sesuatu yang mahal. Ya, yang paling praktis tidak usah beli, itu belimbing wuluh. Kalau untuk gosok pasti Lah untuk menek belimbing wuluh itu kadang-kadang kalau habis hujan kan licin. Makanya ada cerita, tidak ada orang angon masuk keraton. Orang angon itu cuma dikasih minta tolong supaya dia bisa menek belimbing wuluh itu untuk basuh dodot. Makanya wong Batu tuh kenal nyanyian itu. Cah angon penek no, blimbing kuwi nyulunyu, terus yo penek no kanggo basuh dodot tiro, dibasuh pakai blimbing itu. Kalau sedang gilap itu mesti digirah. Ya, dibilas. Bilasnya juga belum ada ledeng PDAM. Harus dibawa ke sungai. Karena panjangnya 3 meter, ngucek itu satu waktu kalau nguceknya ndak hati-hati, kecantol itu yang namanya dodot. Nah, kalau saya kecantol, ditarik mesti sobek. Ya, kalau sudah kintir, kinyut, bahasane batu apa keli apa kintir apa kinyut? Kinyut. Ya, kalau wong Blitar keli, wong Jawa Tengah kintir. Betul ya? Ini wong Semarang. Oleh seselan dadi kumintir. Dodotiro kumintir bedah ing pinggir. Terus domono jelumatono kanggo sebo mengko sore pumpung Padang. Yuk, pumpung Jembar.
Terus, yo sura oh sura. Hebat, ini sinden-sinden loh sing maju tuh ya. Ya, iso lo nyanyi itu ya. Makanya kadang-kadang golek jemaat sing ini ki ya rada angel saudara ya. Tapi golek pendeta ki luwih angel maneh saudara ya. Coba kita lihat ya. Namanya anak angon, namanya bocah angon untuk masuk keraton itu sulit. Ya ndak ada kesempatannya. Dari angon menuju keraton ndak bisa dipakai judul khotbah. Kecuali Om Dik pulang ke Amerika ada khotbah from angon to keraton gitu ya. Tapi kita melihat mujizat Tuhan. Kalau Tuhan yang mengizinkannya, dia bisa melakukan itu. Dan pada waktu Daud diterima oleh Saul menjadi pembawa senjatanya, menjadi seorang yang tinggal dalam istana, dia pesan kepada Isai dan berkata, Isai, biarkanlah anakmu Daud tinggal bersama dengan aku karena aku suka kepadanya. Jadi pada waktu itu Daud sebenarnya orang yang punya pengalaman menggembalakan domba, seolah-olah pengalaman itu harus terlupakan karena dia harus tinggalkan kambing dombanya menuju ke istana. Tapi coba perhatikan kita. Pasal 17 ayat 12. 1 Samuel 17 ayat 12. 1 Samuel 17 ayat 12. Ya. Daud adalah anak seorang dari Efrata. Ya. Dari Betlehem Yehuda. Yang bernama Isai. Ya. Isai mempunyai 8 anak laki-laki. Isai mempunyai 8 orang anak laki-laki. Pada zaman Saul orang itu telah tua dan lanjut usianya. Ya. Ketiga anak Isai yang besar-besar telah pergi berperang. Ketiga anak Isai, nomor 1, nomor 2, dan nomor 3. Ketiga anak Isai yang besar-besar sudah berperang, terus mengikuti Saul. Nama ketiga anaknya yang pergi berperang itu ialah Eliab, ya. Anak sulung. Anak yang kedua ialah Abinadab, ya. Dan anak yang ketiga adalah Sama. Terus Daudlah yang bungsu. Daudlah yang bungsu. Perhatikan, saya jelaskan sebentar. Jadi Isai itu sebenarnya punya anak 8 orang. Yang pertama, ya paling gede namanya Eliab, nomor 2 Abinadab, nomor 3 Sama, nomor 4, nomor 5, nomor 6, nomor 7 tidak disebutkan namanya. Nomor 8 adalah Daud. Tetapi Daud adalah yang paling kecil, yang bungsu, terus yang bungsu. Ya. Jadi ketiga anak yang besar-besar itu pergi mengikuti Saul. Ya. Tetapi Daud selalu pulang daripada Saul untuk mengembalakan domba ayahnya di Betlehem. Cukup. Saya tertarik dengan ayat itu. Daud adalah orang yang sudah tinggal dalam istana Saul, yang dapat kesempatan, bahkan Saul sendirilah yang mengirim sebuah utusan kepada Isai, suruh anakmu itu tinggal di istana bersama dengan aku. Tapi kelihatannya kita baca dalam 1 Samuel 17 ayat yang ke-22, ayat yang ke-15, dikatakan di sana bahwa Daud selalu pulang dari istana menuju Yerusalem untuk menggembalakan kambing domba siapa Pak? Isai. Ayahnya di Betlehem. Ayahnya di Betlehem. Bapak, bagaimana seorang Daud ini loh, saya pikir-pikir ya. Dia ini harusnya sudah tinggal di istana sebagai seorang yang terjamin kehidupannya. Saya yakin ini dia istana ini dalam usulan Saul, kepala istana yaitu sang raja. Bagaimana firman Tuhan berkata, tetapi Daud selalu pulang pergi dari Yerusalem ke Betlehem untuk menggembalakan domba Isai ayahnya itu. Ya, saya tidak bisa bayangkan kalau Daud ketemu temannya di jalan misalnya. Dan ditanya oleh temannya, mau kemana Daud? Mau pulang. Kamu ini kurang enak dah tinggal di istana itu. Apa kurang makan? Apa kurang minum?
Saya yakin jaminan pasti ada di sana. Kenapa kamu pulang? Daud pulang untuk menggembalakan domba ayahnya di Bethlehem. Bahkan kota Bethlehem tidak ada padang rumput yang bisa dipakai untuk menggembalakan domba, kecuali dia mesti ke timur dari kota Bethlehem. Kira-kira 2 kilo dari kota itu baru turun ke lembah. Ada lembah yang namanya Efrata yang cukup luas, yang sangat subur, dan di sana ada rumput. Nah, jarak dari Bethlehem ke Yerusalem itu 8 kilo. Jadi kalau Daud mau menggembalakan itu harus tinggalkan Yerusalem menuju Bethlehem 8 kilo. Dari Bethlehem ke Efrata 2 kilo dengan jarak 10 kilometer PP setiap hari hanya untuk menggembalakan domba ayahnya. Memangnya dombanya berapa? Ayat 28. Ketika Eliab kakaknya yang tertua mendengar perkataan Daud kepada orang-orang itu, Ya. bangkitlah amarah Eliab kepada Daud. Bangkitlah amarah Eliab kakaknya Daud dan berkata kepada Daud, Mengapa engkau datang? ya, Dan pada siapakah kau tinggalkan kambing domba yang 2-3 ekor? pada siapakah engkau tinggalkan kambing domba yang 2-3 ekor itu di padang gurun? atau 3 ekor itu di padang gurun? Perhatikan itu ayat. Jadi Daud ini Bapak Ibu Saudara riwa-riwi Bethlehem, Yerusalem. Dari Bethlehem kembali ke Efrata, balik Bethlehem lagi menuju kerajaan Yerusalem. Hanya untuk menggembalakan kambing domba yang jumlahnya tidak lebih dari 3 ekor. Ya, kenapa bisa? Kalau temannya tanya berkata begini, lapo kon mulih kok mesil angon. Piro se dombamu itu? Lek ndak loro telu. Berapa kilo mesti jalan? 10 kilo. PP 20 kilo. Kenapa? Dia adalah orang yang menghargai sebuah kepercayaan. Saya katakan kepada saudara, sangatlah jengli. Sangat masuk akal. Kita tidak perlu heran kalau Daud dari orang yang sederhana dipercayai oleh Tuhan menjadi seorang raja. Karena dia ini adalah memang orang yang tercatat dalam Alkitab. Yang pertama, dia punya prinsip. Apa itu prinsip yang pertama? Dia orang yang dapat dipercayai oleh Tuhan. Karena bagaimanapun juga kita percaya bahwa hidup itu adalah sebuah kepercayaan. Saudara, saya kalau hari ini masih bisa bernafas, masih hidup, saya masih boleh melayani. Saya berkata itu bukan karena kehebatan kita, bukan karena luar biasanya saya dan Anda. Tapi kalau saya ada, saudara ada, itu hanya karena Tuhan masih percayakan hidup kepada kita. Yang setuju katakan, yang percaya katakan. Yang percaya katakan, kalau Tuhan tidak percayakan kita sudah tidak ada. Ya, saya selalu kalau ke Batu, saya masuk gereja ketemu tante, bersyukurnya luar biasa. Tante itu kalau hari ini ada, saya seringkali ngerasani dengan guyonan, ini karena kepercayaan yang Tuhan berikan kepada tante. Kenapa? Pengerja-pengerjanya itu pada berangkat semua, saudara. Ya, saya kalau duduk dengan Lisa biasanya duduk gitu ya, ngomong gitu, hebat loh tante itu ya. Tuhan percayakan umur yang panjang. Selalu saya ngomong tante, salurkan umur panjang itu ke saya ya. Ya, kenapa? Pengerja-pengerja yang saya kenal dia, rata-rata so pergi mendahului dia. Om Gideon pergi, Pak Yafet pergi, Om Kaslan pergi, Om Otniel pergi, betul ya? Mas Budi pergi. Dia masih ada. Saya lihat tante ini dengan sukacita. Setiap kali melayani, tidak pernah dengan wajah lesu, tidak pernah dengan wajah kusut.
seger buger. Sampai saya ngomong sama Bu Stefanus, tiruan tante itu loh. Susah senang tetap ayu. Halo? Amin. Anda pernah lihat ibu gembala kita Anda ayu? Saya enggak pernah lihat. Saya tanya, tante apakah hidup pelayanan tidak ada masalah? Aduh Steve, banyak masalah pelayanan. Oh gitu ya tante? Iya, tidak ada pelayanan tanpa persoalan. Dimanapun ada namanya persoalan. Tapi saya tertariknya apa? Dia tidak pernah melakukan sebuah pelayanan dengan berat. Saya masih ingat satu pengalaman saya tidak pernah lupa. Saya besuk sama beliau, masuk sebelahnya makam pahlawan itu. Masih ingat ya tante ya? Sebelah makam pahlawan itu ada rumah pendek itu ya. Ada berapa mak di situ, tidak salah kalau. Ada Mak Ni, ada Mak Iyah. Ya, anak-anaknya itu ada Cik Kimlan, Kim Chu, siapa lagi gitu ya di situ ya. Masuk sebelah makam pahlawan. Belakangnya itu sudah makam pahlawan. Dari waktu itu sampai sekarang, yang saya tahu, ibu gembala kita ini melayani dengan luar biasa. Apakah yang saya tanyakan kepadanya? Beliau berkata bahwa pelayanan itu bukanlah sesuatu yang dapat kita dapatkan kecuali Tuhan mempercayakan kepada kita. Hidup itu kepercayaan. Makanya Paulus itu pernah berkata, upahku melayani adalah kalau aku masih boleh melayani. Dan upahku nanti dalam pelayanan adalah kalau waktu yang akan datang aku masih dapat kesempatan untuk melayani. Bahkan saya katakan kepada jemaat, tidak usah susah menghadapi hidup ini. Hidup ini bukan milik kita. Hidup ini sekedar kepercayaan yang Tuhan percayakan kepada kita. Makanya kita lihat, kalau hidup itu sebuah kepercayaan, yang ada cuma satu. Apa itu dibalik kepercayaan? Ada pertanggungan jawab yang Tuhan akan minta dari kita. Ya, orang dipercaya itu ada pertanggungan jawab. Saudara masih ingat dalam kitab Matius ada satu perumpamaan. Hal kerajaan surga adalah seperti seorang yang akan pergi ke luar negeri lalu meninggalkan talenta kepada anak buah mereka. Yang satu dapat berapa mas? 5. Yang satu lagi dapat berapa ibu? 2. Yang satu lagi dapat berapa? 1. Perhatikan. Pada waktu mereka pergi, apakah yang dilakukan oleh hamba-hambanya ini? Yang 5 dia lakukan dengan baik juga. Dia mendapatkan untung 5 juga. Ya, yang 2 dapat 2, yang 1 berkata, engkau jahat. Kenapa yang itu dapat 5, yang itu dapat 2, aku kok cuma dapat 1. Padahal 1 talenta itu sama dengan 6.000 dinar. 1 dinar itu upah orang kerja sehari. Sekarang kita bayangkan dalam zaman sekarang. Upah kerja sehari itu katakan namanya UMR gitu ya. UMR itu sekarang sekitar 3.000-an, 3 jutaan setiap bulan. Ya memang masing-masing daerah beda. Bali beda, Jawa Timur beda, Surabaya dan Malang juga beda, Batu juga beda. Mungkin rata-rata UMR itu sekitar 3 juta per bulan. Katakanlah 1 hari 100.000 UMR. Lah kalau 100.000 kali 6.000 sama dengan 1 talenta, bukankah itu 600 juta? Lah orang dikasih kepercayaan 600 juta ini saudara. Dia berkata, terlalu kecil apa yang kau berikan kepadaku, maka aku tahu bahwa engkau jahat. Aku menanam, aku mengubur dengan tidak mengerjakan apa-apa. Saudara bisa bayangkan, kecil kata seorang raja, seorang kaya, tapi itu besar loh untuk khalayak ramai seperti saya dan Anda. 600 juta dipercayakan kepada kita. 0,5 miliar lebih 100 juta. Tapi pada waktu mereka dapat dipercaya yang satu 5 kali 600 juta berarti 3 miliar. Yang satu 1,2 miliar. Yang satu 600 juta.
Dan semuanya ini bukan pemberian, tapi semua itu adalah kepercayaan. Termasuk Anda jadi Kristen, saya jadi Kristen, ini kepercayaan. Kenapa? Pada waktu Tuhan melayani di Yerusalem, banyak orang percaya kepadanya. Tapi Alkitab berkata, Yesus tidak mempercayakan dirinya kepada mereka, sehingga mereka tidak bisa beriman kepadanya. Orang-orang Yerusalem tidak dipercayakan iman kepada Tuhan. Saya dan Anda yang di Batu ini loh dapat kepercayaan untuk mempercayai Dia. Bagaimana kita bisa melakukannya? Saya tetap berkata semangat menghadapi hidup. Semangat menghadapi perjuangan. Perjuangan kita panjang. Perjuangan kita tidak ringan. Tapi saya percaya kalau saya bisa berjuang, Anda bisa berjuang. Bukan karena kekuatan, kita ada dalam perjuangan karena kepercayaan yang Tuhan masih percayakan kepada kita. Ada tepuk tangan dulu yang meriah buat Tuhan kita. Amin. Tidak perlu takut menghadapi kehidupan kita hari-hari mendatang. Pak, gimana nanti pemerintahan baru? Kita lihat nanti jam 10. Kita kan sama-sama diundang. Ya, untuk melihat pelantikan presiden dan wakil presiden lewat televisi kita. Ikuti saja dengan baik. Saudara tetap percaya kalau saya dan Anda sampai dengan hari ini bukan karena kekuatan kita, tapi karena kepercayaan yang Tuhan berikan kepada kita. Sekali lagi, hidup karena kepercayaan. Amin. Dan siapa yang dapat dipercaya perkara kecil, Tuhan akan mempercayakan kepadanya perkara-perkara yang besar. Sekali lagi kita tepuk tangan dulu yang meriah buat Tuhan. Yang kedua kita lihat dalam 1 Samuel pasal 17 ayat 1 mulai. Perhatikan pembacaan ini sampai ayat 11, agak panjang. 1 Samuel pasal 17 ayat 1 sampai 11. 1 Samuel 17 ayat 1. Ya. Orang Filistin mengumpulkan tentaranya untuk berperang. Mereka berkumpul di Soko yang di tanah Yehuda dan berkemah antara Soko dan Aseka di Efes Damim. Saul dan orang-orang Israel juga berkumpul dan berkemah di lembah Tarbantin. Mereka mengatur barisan perangnya berhadapan dengan orang Filistin. Orang Filistin berdiri di bukit sebelah sini dan orang Israel berdiri di bukit sebelah sana, dan lembah ada di antara mereka. Lalu tampillah keluar seorang pendekar dari tentara orang Filistin, namanya Goliat, dari Gad, tingginya 6 hasta sejengkal. Saudara dengar baik-baik, tingginya Goliat itu 6 hasta sejengkal. Lanjut. Ketopang tembaga ada di kepalanya, dan ia memakai baju sirah yang bersisik. Ya. Berat baju sirah ini 5.000 sikal tembaga. Terus? Dia memakai penutup kaki dari tembaga, dan di baunya ia memanggul lembing tembaga. Terus? Gagang tombaknya seperti pesa tukang tenun, dan mata tombaknya itu 600 sikal besi beratnya. Dan seorang pembawa perisai berjalan di depannya. Ia berdiri dan berseru kepada barisan Israel, katanya kepada mereka, "Mengapa kamu keluar untuk mengatur barisan perangmu? Bukankah aku seorang Filistin dan kamu adalah hamba Saul? Pilihlah bagimu seorang dan biarlah ia turun mendapatkan daku. Lalu ia dapat berperang melawan aku dan mengalahkan aku, maka kami akan menjadi hambamu. Tetapi jika aku dapat mengungguli dia dan mengalahkannya, maka kamu akan menjadi hamba kami dan takluk kepada kami." Ayat 10. Ulah kata orang Filistin itu, "Aku menantang hari ini barisan Israel. Berikanlah kepadaku seorang supaya kami berperang seorang lawan seorang." Ya. Satu kali seorang panglima Filistin yang kita kenal namanya Goliat, saudara. Ya, nanti kita akan belajar apa yang dimiliki oleh Goliat kapan-kapan ya. Alkitab berkata pada waktu Daud melihat dalam peperangan itu, sementara dia menurunkan sesuatu, ya. Lalu Goliat itu tampil. Siapakah Goliat? Goliat ini adalah seorang pahlawan yang sangat gagah. Dan Goliat berkata kepada Israel, "Jangan kita perang model begini. Kamu maju satu,
kita maju satu, satu persatu kita maju. Ya, lalu dilawannya, dikasih sesuatu perkataan yang sangat melemahkan Israel. Sehingga ayat 11 itu ada sebuah catatan. Coba perhatikan ayat 11. Ketika Saul dan segenap orang Israel mendengar perkataan Ketika orang Saul Filistin itu, dan segenap orang Israel mendengar perkataan orang Filistin itu, maka cemaslah hati mereka dan sangat ketakutan. maka cemaslah hati mereka dan sangat ketakutan. Saudara, hidup ini ditentukan prinsip yang kedua adalah apa yang Anda dengar. Yang pertama hidup adalah kepercayaan, yang kedua Anda dengar apa dalam kehidupan ini. Yang namanya berita itu sekarang tidak ada berita yang bagus. Semua berita jelek. Ya, saya dengar para pengusaha berkata tahun ini lebih jelek dari waktu COVID. Ekonomi turun. Daya beli masyarakat tidak ada. Pekerjaan sepi. Semua tidak menjanjikan. Bahkan saya berkata, kehidupan semakin sulit. Lalu orang semua menjadi bingung karena apa? Karena apa yang didengar membuat mereka berpikir, apa yang mereka dengar membuat mereka berprasangka, apa yang mereka dengar membuat mereka ambil sebuah keputusan. Makanya banyak orang menjadi stres, Bapak Ibu Saudara. Bahkan tidak jarang hari-hari ini orang belum cukup umur melakukan sebuah tindakan konyol yang namanya bunuh diri. Ya, baru-barusan ada seorang hamba Tuhan yang sangat kasihan, anak hamba Tuhan karena depresi dia bunuh diri. Ya, yang lain berkata itu karena putus cinta, Om. Kalau orang putus cinta terus bunuh diri itu karena apa ya? Cara pikirnya sudah berubah. Orang Kristen itu biasanya kaum muda Kristen itu kuat-kuat. Kalau kaum muda Kristen putus cinta, tidak pernah susah, kan punya nyanyian pemuda putus cinta. Yang mana Pak? Pemuda Kristen kalau ditinggal pergi pacarnya, dia punya nyanyian. Yang ku kasihi kini lenyap terus, yang lebih baik aku dapat. Itu kan nyanyian orang putus cinta. Ya, kalau sudah gitu ya masuk kamar mandi aja, teriak-teriak nyanyi rekaman sendiri. Yang ku kasih gini lenyap, yang lebih baik aku dapat. Kenapa orang bisa putus asa demikian? Kenapa? Apa yang dipikirkan yang menjadi sebuah bekal dalam kehidupan tidak lebih dari apa yang dia dengar. Hari-hari ini saya katakan sederhana khotbah pagi ini. Satu, hidup itu kepercayaan. Karena hidup itu kepercayaan, Tuhan yang bertanggung jawab atas kita. Kita punya hidup ini bukan yang kita punya, tapi Tuhan yang memberikannya. Yang kedua, apa yang Anda dengar, jangan menjadi sesuatu, menjadi pola pikir kita. Tapi apa yang Tuhan perkatakan, itulah yang harus kita percaya. Jadi iman timbul dari pendengaran, pendengaran akan firman Tuhan. Jangan banyak dengar berita-berita luar, tapi kumpulkanlah berita tentang kebenaran firman Tuhan. Yang percaya, tepuk tangan dulu yang meriah buat Tuhan kita. Yang terakhir, 1 Samuel 17 ayat 40 mulai. Silakan. 1 Samuel 17 ayat 40. Ya. Lalu Daud mengambil tongkatnya di tangannya, dipilihnya dari dasar sungai 5 batu yang licin dan ditaruhnya dalam kantung gembala yang dibawanya, Terus. yakni tempat batu-batu. Sedang umbannya dipegangnya di tangannya. Demikianlah ia mendekati orang Filistin itu. Orang Filistin itu kian dekat menghampiri Daud dan di depannya orang yang membawa perisainya. Ketika orang Filistin itu menunjukkan pandangnya ke arah Daud serta melihat dia, dihinanya Daud itu karena ia masih muda. Yang pertama Daud dihina oleh orang Filistin itu. Terus. Kemerah-merahan dan elok parasnya. Orang Filistin itu berkata kepada Daud, Ya. "Anjingkah aku? Maka engkau mendatangi aku dengan tongkat." Lanjut.
Lalu demi para allahnya orang Filistin itu mengutuki Daud. Lalu yang kedua, Daud dikutuki oleh orang Filistin itu. Terus, Pula orang Filistin itu berkata kepada Daud, "Hadapilah aku, maka aku akan memberikan dagingmu kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang di padang." terus 45. Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, Ya, "Engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, terus. Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Perhatikan ayat 46 yang paling penting. Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tangan. Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku. Dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu Dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu. dari tubuhmu. Ya, Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara orang Filistin kepada burung-burung di udara terus. dan kepada binatang-binatang liar, Terus. supaya seluruh bumi tahu Supaya seluruh bumi tahu. Apa? bahwa Israel mempunyai Allah. Bahwa Israel itu mempunyai Allah. Lanjut dikit lagi. Dan supaya segenap jemaat Dan ini supaya tahu segenap orang Israel tahu. bahwa Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang dan Ya. bukan dengan lembing. Terus. Sebab di tangan Tuhanlah pertempuran dan ia pun menyerahkan kamu ke dalam tangan kami. Puji Tuhan. Ini yang terakhir. Daud berkata, engkau mendatangi aku dengan lembing, tapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan. Hari ini aku menang, hari ini aku kalahkan engkau dengan tujuan baku khusus. Dia berkata, supaya dunia tahu Israel punya Allah, supaya Israel tahu bahwa peperangan ini ada dalam tangan Tuhan, dan Tuhanlah yang memberikan kemenangan itu kepadaku. Saya ulangi Bapak Ibu Saudara, prinsip hidup menghadapi perjuangan. Yang pertama, hidup adalah kepercayaan. Yang kedua, perhatikan itu, kita boleh hidup walaupun sesuatu terjadi dalam kita, ya, tapi kita harus mendengar apa yang Tuhan katakan tentang kita. Yang ketiga, perjuangan kita akan menuju kepada kemenangan. Kenapa? Tujuan kita bukan untuk kesombongan dan harga diri kita, tapi tujuan kehidupan kita berkemenangan adalah supaya nama Tuhan dipermuliakan sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati kita sekalian. Puji Tuhan, saya langsung serahkan kepada Ibu Grace untuk menyampaikan pengumuman. Kita berdoa lebih dulu. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu, terima kasih buat perkataan-Mu. Kami percaya perjuangan kami panjang, perjuangan kami berat. Tapi yang kami tahu hidup hanyalah karena kepercayaan yang Tuhan percayakan kepada kami. Dan biarlah Tuhan berikan kami kesempatan untuk mendengar firman-Mu jauh lebih daripada sekedar mendengar berita tentang dunia ini. Yang kami tahu tujuan hidup kami satu, nama Tuhan dipermuliakan, nama Yesus dibesarkan, dan dimanapun kami berada, Tuhan pakai kami untuk menjadi saksi-Mu. Biarlah penyertaan-Mu sempurna buat kami, sekarang sampai selama-lamanya, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Yang besar, ajaib dan mulia, Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagi-Mu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Ya Tuhan, hadirat-Mu tetap menyertai mereka untuk memberkati setiap rumah tangga mereka.
seluruh anggota keluarga mereka. Berkatilah usaha dan mata pencaharian umat-Mu. Berkatilah roti dan air mereka. Berkatilah umat-Mu ini dengan kekuatan dan kesehatan. Sesungguhnya Dikau sangat mengasihi umat-Mu. Seluruh umat-Mu ini ada di dalam telapak tangan-Mu, dan tak seorang pun dapat merampas mereka, domba-domba-Mu ini, dari dalam tangan-Mu. Hamba-Mu berdoa, bawalah seluruh sidang jemaat-Mu ini semakin hari semakin dekat kepada-Mu, semakin mengasihi Engkau ya Tuhan, sehingga mereka boleh tiba di puncak bukit kesucian-Mu dan memandang wajah-Mu yang indah. Kini sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, Allah yang kekal adalah naungan-Mu, dan lengannya yang abadi menopang Engkau. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya, serta memberikan Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan Engkau damai sejahtera di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. For thou